Hai, balik lagi bersama aku Surya. Kali ini di head to head aku mau bandingin sekitar 5 saham call. Soalnya banyak yang bingung nih, jelang musim dingin kok harga call turun ya, gimana prospeknya ya. Lalu apakah saham call yang menarik? Semuanya akan aku ulas di video kali ini. Sebelum itu jangan lupa ajak kerabat, pacar, istri, mantan, keluarga, sampai musuh untuk subscribe channel YouTube Mikir Duit ya. Berhubung kita di Indonesia sebagai salah satu eksportir call terbesar setelah Australia dan termasuk Rusia, saham call ya legit-legit lah ya di sini dengan margin bisnis yang besar. Rata-rata emiten call juga bagi dividennya lumayan gede. Mungkin kalau diurutin bakal banyak ya. Aku ambil 5 yang emang pure di batubara dan bisa di head to headin, kayak misalkan ada ITMG, PTBA, Adro, BSSR, dan Games. Nah, berhubung ini ada 5 emiten ya, aku akan jelasinnya agak ringkas biar durasinya nggak kelamaan. Pertama, saham ITMG. Jika dilihat secara kinerja, ITMG menjadi salah satu saham call yang penurunan kinerja cukup dalam. Overall, laba bersih ITMG turun 58% di semester 1 2024 yang disebabkan oleh pendapatan yang juga turun 19%, tapi cost-nya naik. Sebenarnya dari sisi volume penjualan, ITMG mencatatkan kenaikan 8% menjadi 5,8 juta ton, tapi harga rata-rata turun 17% hingga $94 AS per ton. Dengan cost yang nggak ikut turun ya akhirnya menekan keuntungan perseroan juga gitu kan. Kenapa harga rata-rata penjualan ITMG bisa rendah banget ya? Kalau dari public expose pada akhir Agustus kemarin, manajemen sih bilang penjualan tuh bukan cuman mengacu ke harga batubara Newcastle, tapi juga menggunakan harga acuan seperti indeks call Indonesia ICI, dan di sini ITMG mengacu ke ICI 3. Nah, kalau kita cek harga call ICI 3 ini di sekitaran April sampai Juni tuh ada di sekitar 70-80-an USD per ton. Konon yang menggunakan acuan ICI biasanya adalah pembeli dari Cina, dan porsi pembelian ITMG yang paling besar tuh justru dari Cina juga gitu. Sementara itu, prospek ITMG dari belasan analis diperkirakan terus mencatatkan penurunan kinerja hingga 2026. Dari segi pendapatan diprediksi turun 3,71% per tahun dari periode 2023 sampai 2026. Kalau laba bersih diproyeksikan turun sekitar 13,34% per tahun dari periode 2023 sampai 2025. Kalau begitu, apakah harga sahamnya sekarang masih worth it? Jika dihitung dengan PE dan PBV justified serta proyeksi kinerja di 2026, rata-rata area wajar ITMG itu sebenarnya ada di 27.000 ya gitu. Tapi bukan berarti itu jadi harga terendah. Jika lihat fluktuasi ITMG yang sangat signifikan, jika harga call turun lebih dalam lagi di bawah 100 USD, mungkin harganya bisa turun jauh di bawah itu juga gitu kan. Nah, kira-kira menurutmu menarik nggak? Kita akan lanjut ke saham yang kedua ya. Kedua, saham PTBA. Saham ini yang punya porsi penjualan domestik paling besar. Nah, gara-gara itu, harga rata-rata jual PTBA juga cukup rendah dibandingkan emiten call lainnya, karena dia harus jual pakai harga DMO di 70-90 USD per ton, di saat ini harga Newcastle call tuh di 100-an USD gitu kan. Nah, tapi surprisingnya atau mengejutkannya, kinerja PTBA masih lebih better dibandingkan ITMG. PTBA di semester 1 2024 tuh mencatatkan kenaikan pendapatan 4%, meski laba bersih turun 27% sih. Nah, penurunan laba bersih itu didorong oleh kenaikan biaya jasa penambangan yang naik 13,79%. Nah, di sini kontraktornya si UMTR tuh paling banyak. Lalu biaya bahan bakar naik 32% dan angkutan kereta api naik 7,88%. Nah, untuk prospek bisnis PTBA belum ada proyek yang berjalan. Terakhir tuh dia rencana mau ada hilirisasi batubara DME, tapi sayangnya investornya cabut. Dan sampai sekarang mereka belum dapat investor lagi untuk melanjutkan proyek tersebut. Kalau dari manajemen sih bilang mereka lagi melihat tingkat keekonomian dan pangsa pasar dari produk hilirisasi batubara tersebut gitu kan. Nah, kalau gitu apakah harga saham PTBA saat ini sudah menarik? Jika dilihat PTBA hingga 2026 dari konsensus analis, rata-rata pendapatan per 2023 sampai 2026 itu diperkirakan bisa naik 1,06% per tahun. Tapi laba bersih diproyeksikan masih bisa turun 8,89% per tahun pada periode yang sama ya gitu. Nah, dengan menggunakan proyeksi itu, kami menghitung harga wajar PTBA dengan PE dan PBV justified itu di sekitar 2.600 sampai 2.800. Ketiga, saham Adro. Nih, Adro ini bisa dibilang jadi emiten batubara yang kinerjanya turunnya nggak terlalu sesignifikan PTBA dan ITMG ya gitu. Kinerja Adro sebenarnya nggak begitu bagus juga, tapi mereka bisa manage cost sehingga lebih efisien. Misalnya, pendapatan Adro di semester 1 2024 itu turun 15%, tapi laba bersih cuma turun 11%. Dibandingkan dengan PTBA dan ITMG, Adro sudah punya
plan diversifikasi bisnis selain batubara, seperti segmen tambang batubara metalurgi yang tinggi kalori hingga smelter aluminium yang lagi dibangun di bawah ADMR. Meski saham ADMR-nya nggak jalan-jalan sih ya, nggak tahu kenapa. Lalu gimana prospek Adro ke depannya? Jika dilihat dari data konsensus analis terbaru sih trennya masih turun ya sampai 2026. Rata-rata penurunan pendapatan Adro periode 5 tahun 2023 sampai 2026 itu diperkirakan sekitar 4,52% per tahun. Sementara itu penurunan laba bersih Adro sekitar 11,4% per tahun pada periode 2023 sampai 2026. Dengan angka itu kami sih ekspektasi harga wajar Adro tuh di PBV justified-nya ada di 2.500-an. Cuman mungkin untuk mencapai ke level itu agak sulit ya, agak butuh waktu lah gitu. Karena harga buyback Adro sendiri mereka masuk di angka 2.600-an. Sehingga kalau menurutku bisa mulai cicil Adro di harga ketika dia turun di bawah 3.000, sekitar 2.900 gitu ya. Keempat, saham BSSR. Kinerja BSSR emang nggak sebagus Adro, tapi setidaknya nggak lebih buruk daripada PTBA dan ITMG gitu. Jika mengacu ke data 2023, mayoritas penjualan call-nya BSSR ini ke Cina. Di sisi lain, dari segi prospek bisnis, BSSR masih ingin fokus di bisnis utamanya itu batubara thermal juga gitu. Nah, spesialnya BSSR ini adalah tingkat dividennya lumayan gede dan jadi favorit para dividen investing juga ya. Dan bisa bagi dividen hingga 3 kali per tahun. Lalu gimana prospek BSSR? Secara umum sih nggak ada konsensus analis yang memproyeksikan kinerja BSSR sampai 2026 seperti 3 saham sebelumnya. Akhirnya kami juga akan menggunakan asumsi dari 12 trailing month, yaitu kita hitung dari 12 bulan laporan keuangan terakhir. Misalnya yang terakhir di kuartal 2 2024. Berarti kita akan hitung 12 bulan dari September sampai Juni gitu. Nah, gimana hasilnya? Secara angka-angka masih mencatatkan penurunan gitu ya. Sekitar 16% untuk laba bersih menjadi 136 juta dolar AS gitu. Dan ini juga menggunakan asumsi industri secara umum memang lagi turun juga. Kecuali jika ada faktor lain yang membuat harga batubara bisa kembali naik ke 200 USD. Mungkin kinerja BSSR dan juga emiten call lainnya bisa bertumbuh lebih positif lagi gitu. Nah, bagaimana secara valuasi saham? Kita hitung dengan PBV justified-nya itu ada di kisaran 4.100-an per saham, atau ya sekarang posisinya udah agak mahal sih ya. Kelima, saham games. Saham games ini sebenarnya nggak terlalu liquid, paling ramenya kalau mau bagi dividen aja. Cuman beberapa waktu lalu tiba-tiba jadi rame. Menariknya dari sisi kinerja, saham games ini lebih oke dibandingkan saham call lainnya seperti Adro, ITMG, PTBA, dan BSSR. Bayangin, laba bersih games itu cuma turun 4,97%. Itu juga mayoritas didorong oleh penurunan pendapatan sebesar 5,28% dan juga beban usaha yang naik sekitar 3,38%, sehingga laba bersih turun 5%. Sedangkan menariknya beban pokok pendapatannya games itu turun 8%. Jadi dari segi laba kotor tuh malah tipis doang, turunnya cuma 0,85%. Nah, gross profit marginnya games juga malah naik dari 44% menjadi 46% gitu kan. Jadi gimana nih prospeknya si games ke depannya gitu. Ya overall sih games ini value-nya tuh mirip-mirip kayak BSSR ya, karena dia tuh mau fokus di batubara gitu, dan juga spesialisasinya ya dividennya menarik, bisa sampai 3 kali bagi dividen dalam setahun gitu. Nah, kalau aku hitung asumsi dari 12 trailing months di kuartal 2 2024, sebenarnya laba bersih games di 2024 itu berpotensi turun 3% aja sih, tipis dibandingkan saham call lainnya. Lalu valuasi games dengan PBV justified itu ada di sekitar 9.359 per saham, alias saat ini ya mahal banget karena kemarin naiknya ketinggian itu gitu kan. Nah, jadi gimana kesimpulannya? Oke, kita bisa rumuskan di sini dengan melihat proyeksi 3 emiten call yang dianalisis oleh beberapa analis. Yang diproyeksikan sampai 2026 itu masih mengalami penurunan kinerja. Walaupun agak mix ya, ada yang pendapatannya udah mulai naik tapi laba bersihnya masih turun gitu. Mungkin itu menggunakan asumsi-asumsi seperti tingkat royalti masih seperti sekarang, harga batubara mungkin sideways seperti sekarang di area 100-an sampai 140-an gitu. Dan kita itu belum masukkan asumsi-asumsi kayak ada perubahan kebijakan royalti di masa depan, ada pengenaan MIP atau uang kompensasi yang lebih banyak nyalurin DMO di domestik gitu kan. Nah, itu belum termasuk. Belum lagi juga ada kejadian-kejadian seperti La Nina di akhir tahun yang mungkin bisa mengerek harga batubara gitu. Nah,
Tapi dari sini kita bisa ngambil beberapa kesimpulan, seperti kalau mau masuk ke saham batubara yang masih possible itu ada di PTBA karena harganya saat ini belum jauh dari harga wajarnya. Tapi kalau mau masuk yang dividennya mantap ya udah langsung aja cicil-cicil di ITMG, PTBA, BSSR dan Games. Yang penting kamu tahu kalau misalkan kedepannya ada proyeksi kinerja mereka cenderung turun gitu. Karena itu akan mempengaruhi tingkat dividennya juga kan. Lalu kalau kamu mau yang jangka panjang banget lebih dari tahun 2030 nanti gitu, kamu bisa masuk ke Adro yang udah jelas mereka mau ngapain diversifikasinya gitu, misalkan ke smelter aluminium dan sebagainya. Kalau mau cari yang terdampak positif dari kebijakan iuran MIP batubara, jawabannya ada di Games dan PTBA karena porsi lokal mereka lumayan banget. Nah, kalau mau cari yang terdampak jika ekonomi Cina pulih, ITMG dan BSSR mungkin bisa mendapatkan keuntungan lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Nah, jika mau cari yang potensial meningkatkan ekspor jika pelabuhan dan distribusi batubara di Australia terganggu lanina, semuanya oke. Tapi mungkin porsi PTBA untuk ekspor lebih terbatas ya, karena dia fokus di domestik juga gitu. Nah, lalu gimana cara menentukan strategi beli saham call ini hingga bisa jual dan taking profit dengan waktu yang tepat? Buat kamu yang ketinggalan event saham pertama di 31 Agustus 2024 kemarin, kamu bisa tonton rekaman hingga baca e-booknya di sini. Kamu bisa klik link di deskripsi untuk pilih link e-book saham pertama. Harga promo sampai 31 Desember 2024 itu cuma 200.000 dari harga asli 300.000. Sampai jumpa ya.